Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Karista Ajantri Utami dari kelas 1D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan program studi akidah tentang materi UAS. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pentingnya akidah dalam kehidupan. Ada 3 poin. Yang pertama, pondasi hidup. Akidah adalah landasan kehidupan manusia. Jika akidahnya kuat, maka kehidupannya akan kokoh. Jika lemah, maka kehidupannya pun akan rapuh. Poin yang kedua, yaitu krisis makna. Di zaman modern, banyak orang mengalami krisis makna karena terlalu bersandar pada teknologi dan materi, sehingga jiwa menjadi rapuh dan mudah stres. Poin yang ketiga yaitu tempat bersandar. Bersandar pada jabatan, harta, ataupun fisik adalah lemah karena semuanya bersifat fana. Hanya akidah yaitu iman kepada Allah yang membuat hidup tetap optimis dan kokoh. Rukun kalimat la ilaha illallah yaitu ada 2 sifat. Yang pertama ada an-nafyu, yaitu penafian. Maksudnya adalah menafikan atau meniadakan semua Tuhan palsu dan sesembahan selain Allah, seperti klinik, jimat, atau ramalan nasib, dan astrologi. Yang kedua ada al-isbat, yaitu penetapan. Menetapkan dan meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Syarat-syarat syahadat agar sah dan sempurna itu ada 7. Yang pertama ada al-ilmu, yaitu berilmu, al-yakin, yaitu yakin. Yang ketiga ada al-qabul, yaitu menerima. Yang keempat itu ada al-inqiyad, tunduk atau patuh. Yang kelima ada al-sidqu, yaitu jujur. Yang keenam ada al-ikhlas, yaitu ikhlas. Yang ketujuh ada al-mahabbah, yaitu cinta. Materi yang kedua yaitu Islam sebagai agama wahyu. Definisinya, Islam adalah agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Perbedaan dengan agama budaya itu adalah agama wahyu memiliki basis akidah yang jelas dan kitab suci yang keasliannya terjaga. Hal ini berbeda dengan agama budaya yang lahir tanpa kitab suci atau kitab sucinya merupakan buatan manusia. Basis ketuhanannya, ajaran Islam memiliki landasan ketuhanan yang jelas yang membedakan secara mendasar dari agama-agama lain. Islam sebagai agama wahyu yang paripurna. Agama yang diridhoi, Islam adalah satu-satunya agama yang paling Allah ridhoi. Innad dina 'indallahil Islam. Keyakinan ini bersifat totalitas dan menolak paham liberalisme yang menyamaratakan semua agama. Kesempurnaannya yaitu Islam telah disempurnakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sehingga tidak perlu lagi ada nabi atau kitab suci baru setelah Al-Quran. Karakteristik ajaran Islam ada 8. Yang pertama ada syumuliyah, yaitu komprehensif. Yang kedua ada alamiyah, yaitu universal. Yang ketiga ada ilahiyah, yaitu robbaniyah. Yang keempat ada linsaniyah. Yang kelima ada waqi'ah, yaitu realistis. Yang keenam ada wasatiyah, yaitu pertengahan. Yang ketujuh ada al-wuduh, jelas. Yang kedelapan ada al-jam'u baina thawabit wal murunah. Hal-hal yang dapat membatalkan akidah atau keimanan seorang muslim, yaitu ada ar-riyad, murtad. Yang kedua ada syirik, yaitu menyekutukan Allah. Yang ketiga mengaku nabi atau percaya nabi baru. Yang keempat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang kelima yaitu tantangan akidah modern. Integrasi akidah dan dakwah. Hubungan tak terpisahkan antara akidah dan dakwah. Yang kedua yaitu keutamaan menjadi dai atau pendakwah. Fungsi dakwah dalam kehidupan, tantangan dan hambatan dakwah.
Yang terakhir yaitu strategi dakwah di era modern. Baik, materi yang ketiga yaitu Izzatul Islam wal Muslimin. Makna izzah. Secara bahasa, izzah berarti keagungan, kejayaan, kemuliaan, dan keluruhan diri. Ini merupakan lawan kata dari kehinaan. Islam sebagai solusi atas jahiliyah. Zaman jahiliyah maksudnya itu masyarakat Arab terdahulu dianggap sebagai orang jahiliyah, bukan karena tidak pintar berdagang, mereka sangat ahli dalam perdagangan internasional, melainkan karena kerusakan moral mereka, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, memakan riba, dan berjudi. Keistimewaan umat Islam yaitu ada 4. Yang pertama, wibawa. Yang kedua, kemudahan ibadah. Yang ketiga, kehalalan ghanimah. Yang keempat, yaitu ada dakwah global. Pilar-pilar menuju kejayaan. Ada tauhid, ada ukhuwah dan loyalitas, ada amal solih, dan budaya ilmu. Pilar-pilar untuk mencapai kejayaan Islam itu ada 4. Yang pertama, mengikuti manhaj nubuwah. Untuk mendapatkan kemuliaan dan kejayaan, umat Islam harus mengikuti jejak dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, kemajuan sains dan teknologi. Izzah juga sangat ditentukan oleh penguasaan sains dan teknologi. Negara yang disegani dunia saat ini adalah negara yang memiliki militer kuat dan teknologi canggih. Yang ketiga yaitu kekuatan dakwah. Dakwah berperan penting dalam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Yang keempat yaitu pilar pendukung lainnya. Ada 3. Yang pertama ada doa, sabar, dan takwa. Materi yang keempat yaitu wasatiyah. Apa sih wasatiyah itu? Wasatiyah adalah umat pertengahan. Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan agar menjadi saksi atas seluruh manusia. Makna wasatiyah yaitu Islam yang adil, pilihan terbaik dan berada di jalan tengah, tidak berlebih-lebihan, ifrat atau ghulu, dan tidak pula mengurangi ajaran agama yaitu tafrid. Wasatiyah dalam beragama. Ada 2 poin. Yang pertama, menolak ekstremisme. Rasulullah SAW menegur orang-orang yang ingin beribadah secara ekstrim, seperti salat malam tanpa tidur, puasa tanpa berbuka, atau tidak mau menikah. Poin yang kedua yaitu menjaga agama atau himayatud din. Sikap moderat menjaga kemurnian agama. Ekstremisme seperti paham Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim dan menghalalkan darah. Wasatiyah dalam kehidupan. Menjaga umat dan negara yaitu poin pertamanya adalah moderasi beragama akan menciptakan stabilitas dalam masyarakat yaitu himayatul ummah, dan melindungi kedaulatan negara yaitu himayatud daulah. Poin yang kedua yaitu taat pada pemimpin. Dalam konsep wasatiyah, umat Islam dilarang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah selama mereka masih diizinkan menjalankan sholat dan ibadah. Keseimbangan dalam berbagai aspek, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, ada ilmu dan amal. Berilmu tanpa amal adalah terlaknat, sedangkan beramal tanpa ilmu akan tertolak. Keduanya harus bersinergi atau seimbang. Yang kedua yaitu ada takut, khauf, dan harap yaitu roja. Seorang muslim harus seimbang antara rasa takut akan azab Allah dan harapan akan rahmatnya. Aspek yang ketiga yaitu ada dunia dan akhirat. Islam melarang pemisahan antara urusan dunia dan akhirat, maka harus sekularisme. Aspek yang keempat yaitu ikhtiar dan tawakal. Sebelum berserah diri kepada Allah, manusia wajib melakukan usahanya yang maksimal atau bisa disebut dengan ikhtiar. Lanjut materi yang kelima yaitu mengenai berbagai aliran madhab akidah dalam Islam.
Nubuat perpecahan umat, yaitu umat Islam diramalkan akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari jumlah tersebut, hanya satu yang selamat, yaitu kelompok yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yaitu orang-orang yang mencocokkan ucapan, perbuatan, dan ketetapan hidupnya dengan sunnah Nabi. Sedangkan wal Jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yaitu generasi salaf. 3 model madhab akidah atau bisa disebut Ahlus Sunnah, yaitu yang pertama ada Ahlul Athar atau Ahlul Hadis. Pelapornya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua ada Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga ada Maturidiyah didirikan oleh Imam Abul Mansur al-Maturidi. Terus ada aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah, yaitu ada 2 aliran. Yang pertama ada Khawarij, yaitu kelompok ekstrem yang mudah mengkafirkan orang lain atau bisa disebut dengan takfiri. Kelompok yang kedua atau aliran yang kedua yaitu Syiah, kelompok yang terlalu mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Definisi liberalisme. Pemikiran di zaman modern sangat terbuka sehingga muncul tren liberalisasi akidah. Awalnya gerakan ini lahir di barat sebagai upaya pencerahan reformasi Protestan dan revolusi ilmiah untuk membebaskan akal manusia dari dogma agama yang dianggap mengekang sains. Di barat muncul pemahaman bahwa Tuhan telah mati yang berujung pada pemisahan antara agama dan sains. Contoh kasus dan dampak liberalisasi. Yang pertama yaitu ada pernikahan beda agama. Sempat menjadi wacana populer yang diusung tokoh liberal. Namun secara hukum Indonesia dan kesepakatan semua pemuka agama, pernikahan beda agama dinyatakan tidak sah atau ilegal. Yang kedua ada sinkretisme agama. Munculnya fenomena mencampur adukan salam dari berbagai agama yang sebenarnya juga ditolak oleh tokoh-tokoh lintas agama. Yang ketiga yaitu ada gugatan terhadap syariat. Kelompok liberal sering mengugat teks agama yang sudah baku seperti pembagian waris laki-laki dan perempuan, poligami, hingga mendukung gerakan LGBT atas nama kebebasan. Yang keempat yaitu penyimpangan ibadah. Contoh ekstrim seperti Aminah Wadud yang menjadi imam sholat Jumat dengan makmum laki-laki yang dianggap melarang aturan baku dalam Islam. Lanjut materi yang ketujuh yaitu implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Meneladani Nabi Muhammad adalah konsekuensi nyata dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Iman tidak cukup hanya dengan ucapan lisan atau keyakinan hati, melainkan harus diwujudkan dalam amal nyata dengan menghadirkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mukmin harus mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada orang tua, anak, harta, bahkan dirinya sendiri. Bukti cinta ini terlihat dari bagaimana seseorang mendahulukan prinsip dan sunnah Nabi dalam segala lini kehidupan, mulai dari cara berpakaian, makan, hingga cara berjalan. Bentuk-bentuk implementasi keteladanan, yaitu ada 4. Yang pertama ada ketaatan total atau at-ta'ah. Ketaatan kepada Allah tidak sempurna tanpa taat kepada Rasul. Barang siapa menaati Rasul, maka ia telah menaati Allah. Yang kedua, membenarkan risalah. Meyakini dan membenarkan semua perkara yang dikabarkan oleh Nabi karena ucapan beliau adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Yang ketiga, menjauhi larangan. Meninggalkan segala yang dilarang Nabi seperti makan dengan tangan kiri. Yang keempat, yaitu mengikuti sunnah dalam ibadah, melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Nabi tanpa bersikap kreatif atau membuat cara-cara baru. Sholatlah sebagaimana Nabi sholat. Yang terakhir yaitu materi hari kiamat dan kehidupan akhirat.
Iman kepada hari kiamat adalah bagian dari rukun iman dan keyakinan terhadap hal yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kedekatannya hari kiamat sejak 14 abad lalu, ibarat dua jari yang berdampingan. Saat ini hampir seluruh tanda-tanda kiamat kecil sudah muncul. Kiamat hanya akan terjadi pada seburuk-buruknya makhluk, di mana nama Allah tidak lagi disebut di muka bumi. Tahapan peristiwa kiamat yaitu ada 3. Yang pertama, munculnya Dajjal, yaitu makhluk terburuk yang akan membawa fitnah besar bagi umat manusia. Yang kedua, tiupan sangkakala. Malaikat Israfil sudah bersiap meniup sangkakala. Tiupan pertama akan mematikan seluruh makhluk dan menghancurkan alam semesta. Yang ketiga, yaitu kebangkitan dan padang mahsyar. Manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak bersandal, dan belum dikhitan. Syafaat, hisab, dan mizan. Syafaat uzma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat bagi seluruh makhluk agar proses pengadilan hisab segera dimulai. Hisab adalah perhitungan amal. Allah akan mengadili setiap manusia secara langsung tanpa perantara. Mizan yaitu timbangan. Amal manusia ditimbang dengan adil. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci keselamatan yang sangat berat timbangannya dan dapat menghapus dosa-dosa besar. Surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad dan kelipatannya akan masuk surga tanpa hisab. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ada pada diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.